Saya Ilma Pratiwi, Anda ada di mata kuliah Pertemuan 6 bagian 3. Halo, ketemu lagi dengan saya Ilma Indra Sri Pratiwi. Masih dengan topik yang sama, air bersih, udara, dan ruang yang sehat untuk pariwisata di mata kuliah Sanitasi, Hygiene, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja untuk Pariwisata. Hari ini kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adalah ruang yang sehat. Nah, kita harus memahami ya, dalam ruang itu kan ada beberapa dimensi ya. Salah satunya adalah saya mau cerita tentang manfaat sinar matahari. Kita tadi udah bicara tentang udara, sekarang kita bicara tentang hal-hal lain ya yang sebenarnya mempengaruhi kesehatan kita. Nah, salah satunya adalah sinar matahari. Ternyata sinar matahari ini dia intinya bisa menghasilkan vitamin D gitu ya. Dan ternyata vitamin D ini bisa mengurangi kolesterol darah. Lalu sinar matahari ini juga menolong dalam pembentukan dan memperbaiki sel tulang gitu ya, karena vitamin D itu. Dia juga sebenarnya bisa mengubah glukosa menjadi gula yang tersimpan di hati dan di otot. Sinar matahari juga bisa meningkatkan kebugaran pernafasan. Dia meningkatkan juga beberapa jenis kekebalan, meningkatkan rangsangan, produksi sel darah putih gitu. Jadi imunitasnya meningkat. Dan terakhir adalah sebenarnya sinar matahari ini dia juga ada sifat radiasi yang sebenarnya dia bisa membunuh bakteri. Nah, kenapa sih ruangan itu butuh ventilasi ya, butuh lubang-lubang udara gitu? Karena intinya dia sebenarnya untuk menjaga keseimbangan oksigen di dalam rumah, dan dia juga menjaga suhu ruang dan kelembaban gitu ya, supaya udara ini bisa gerak gitu ya, membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri yang utamanya bersifat patogen. Nah, ini juga berhubungan dengan ruang adalah lahan, memahami tentang lahan ya, bahwa lahan itu juga ada resiko dan ada pencemarannya gitu. Salah satunya misalnya dengan penebangan hutan gitu ya, dia juga sebenarnya mengurangi kualitas lahan. Terus juga dengan sifat ladang berpindah gitu ya. Dengan ladang berpindah itu kan dia biasanya melakukan pembakaran lahan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya mengurangi, jadi lahan itu banyak mengandung karbon gitu, karena hasil bakaran itu banyak mengandung karbon. Lalu bangunan liar gitu ya, jadi kita bisa lihat kalau di perkotaan itu banyak bangunan liar pasti gitu. Orang kan butuh tempat tinggal gitu ya, orang datang ke kota, dia butuh tempat tinggal ya, akhirnya jadi banyak bangunan liar. Terus juga ada berkaitan dengan bencana gitu ya. Ada lahan-lahan yang memang dia rawan bencana, seperti lahan yang ada di jalur gempa gitu ya, ada jalur patahan gitu. Dan itu juga punya risiko-risiko seperti longsor. Lalu berkaitan dengan bangunan gitu, ada beberapa syarat bangunan sehat, diantaranya misalnya lantai gitu ya. Lantainya memang ubin atau semen itu baik gitu, tapi nggak semua daerah itu cocok sebenarnya dengan ubin dan semen. Kadang-kadang pakai tanah yang dipadatkan itu juga bisa gitu ya, tidak selalu kalau harus di desa itu harus diubin semua kayak gitu, juga nggak harus gitu ya. Tapi intinya adalah tidak boleh ada debu dan jadi sarang bakteri-bakteri begitu. Lalu ada dinding gitu ya. Tembok juga hal yang baik, tapi sebenarnya untuk daerah tropis dia sebenarnya mengurangi ventilasi. Jadi sebenarnya tembok membuat ruangan menjadi panas gitu. Akhirnya orang jadi pada pakai AC gitu. Lalu atap gitu ya. Atapnya itu genteng itu baik karena cocok buat daerah tropis. Dia membuat dingin. Yang nggak cocok tuh atap yang dari seng, dari asbes gitu ya, karena dia malah jadi menahan suhu panas di dalam ruangan. Terus yang lain-lain, material bambu itu baik gitu ya, natural begitu, dia juga bisa memberikan ventilasi, tapi harus hati-hati, biasanya di dalam bambu itu malah jadi sarang tikus gitu. Jadi kita harus simpan bambunya dengan biasanya dikasih ram gitu ya, jadi ditutup gitu lubang-lubang. Fasilitas rumah sehat itu harus punya beberapa kriteria. Di antaranya adalah menyediakan air bersih gitu ya, ada air bersih, terus juga punya halaman, dia juga punya tempat pembuangan sampah, dia juga ada udara bersih gitu di dalam rumahnya itu. Terus dia punya ruang tamu, ruang makan, dan ruang tidur yang terpisah gitu. Jadi ada fungsi-fungsi ruang tersendiri.
Dia punya dapur sendiri, terus dia punya mandi, cuci kakus, dan saluran pembuangannya. Nah, kalau misalnya ada yang punya rumahnya itu juga punya ternak gitu ya, itu memang kalau di rumah orang Indonesia, rumah tradisional orang Indonesia itu kan memang biasanya di bawah rumah itu adalah buat berternak begitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara syarat kesehatan itu kandang itu harusnya terpisah gitu dari rumah begitu, karena jarak minimalnya itu sebenarnya 10 meter dari rumah gitu ya si kandang itu. Nah ini berkaitan juga dengan ruang di dalam perkotaan gitu ya, bahwa kualitas ruang itu juga dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Gitu. Kepadatan penduduk ini berpengaruh juga pada ruang yang sehat. Kenapa gitu? Karena semakin banyak penduduk dia juga banyak kebutuhan-kebutuhan dan dia juga banyak mengeluarkan produksi limbah begitu ya. Dia akan berebutan masalah lahan, dia akan berebutan masalah air bersih begitu, dan juga sampah itu meningkat karena semakin banyak orang yang mengkonsumsi barang. Nah, ini di ruang-ruang yang penduduknya padat itu ada kecenderungan kesehatan masyarakatnya itu relatif lebih buruk dibanding ruang-ruang yang penduduknya kurang padat. Ini juga salah satu kenapa misalnya kayak virus corona ini banyak berkembang di perkotaan misalnya gitu ya, karena padat penduduknya maka penularannya lebih mudah begitu. Ini juga tingkat kebisingan gitu ya. Jadi ternyata lokasi yang berada di tempat-tempat yang memiliki kebisingan tinggi itu juga berdampak pada kesehatan manusianya gitu ya. Dia juga bisa menimbulkan stres gitu dan juga mengurangi kualitas istirahat. Biasanya jalan-jalan yang di pinggir jalan raya gitu ya, di pinggir dekat bandara atau dekat rel kereta api gitu ya, itu tingkat kebisingannya tinggi. Kenapa? Makanya kita butuh ruang-ruang terbuka gitu ya, baik itu ruang terbuka hijau atau sekedar memang lapang begitu. Nah di area rumah, ruang terbuka ini bisa dipakai namanya halaman gitu ya. Nah dia juga fungsinya, ada fungsi dia sebenarnya area transisi dari ruang publik ke ruang privat gitu. Jadi memang kenapa kita perlu halaman. Terus kalau di perkotaan, ruang itu juga berfungsi sebagai ruang interaksi dan beraktivitas masyarakat gitu. Nah kalau di pedesaan, setahu saya ruang umum gitu ya, ruang terbuka itu berfungsi juga untuk bersosialisasi, interaksi sosial masyarakat. Misalnya pagi-pagi pasar ada gerobak akan nongkrong di titik ruang terbuka misalnya gitu ya. Nanti ibu-ibu desa ngumpul di situ berinteraksi, atau sore-sore bapaknya pulang kantor biasanya ngumpul juga sore-sore gitu di ruang terbuka gitu. Jadi berfungsi sebagai ruang interaksi sosial. Nah untuk pariwisata sebenarnya ruang terbuka itu ya dia berfungsi untuk memberikan rasa lapang dan estetis, karena orang berpariwisata ya dia butuh leisure itu, dia butuh merasa rileks gitu ya, memenuhi kebutuhan wisatawan juga untuk merasa santai gitu pada saat berekreasi. Nah di dalam ruang juga ada faktor kebutuhan terhadap pepohonan. Di dalam ruang juga ada kebutuhan faktor terhadap pepohonan atau tanaman-tanaman gitu ya. Selain dia juga memberikan kesegaran, dia juga bisa menambahkan oksigen di sekitarnya. Dan secara psikologi, tanaman itu juga bisa menurunkan tingkat stres seseorang gitu. Makanya memang kita butuh ada tanaman di sekitar kita. Nah, ada juga tanaman-tanaman yang bisa berfungsi sebagai tanaman obat atau bumbu dapur begitu ya. Jadi memang dia juga bisa ada fungsinya selain buat estetis dan oksigen gitu. Dia juga bisa dengan menanam bumbu dapur sendiri, sebenarnya kita juga bisa menjamin kesegaran makanan yang kita olah di rumah gitu. Jadi ini juga baik ya, menurut saya kebiasaan hidup yang baik gitu. Sekarang juga lagi tren, apalagi karena COVID, orang mulai banyak bercocok tanam gitu di sekitar rumahnya. Nah ini saya ingin sedikit sharing lah bagaimana ruang dan pariwisata gitu. Jadi karena pariwisata ini kan kalau secara teorinya dia perpindahan ruang sebenarnya antara satu daerah asal sampai daerah tujuan wisatawan. Nah itu kan sebenarnya perpindahan ruang. Nah ruang di destinasi itu jadi syarat terjadinya pariwisata begitu kan. Nah untuk menciptakan destinasi wisata yang sehat itu sebenarnya bagian daripada Sabta Pesona Pariwisata Indonesia ya. Kalau kita tahu Sabta Pesona ini ada
7 pesona Indonesia sebenarnya. Pertama, kita harus bisa menciptakan keamanan, kita juga harus bisa menciptakan ketertiban, kita juga harus menciptakan kebersihan, kita harus bisa menciptakan kesejukan, kita harus bisa menciptakan keindahan, kita harus menciptakan keramah tamahan dan menciptakan kenangan. Coba kalau kita lihat gitu ya, 5 dari 7 faktor itu benar-benar berkaitan dengan sanitasi, hygiene, kesehatan, dan keselamatan gitu. Jadi memang Sabta Pesona ini ya perwujudannya dari yang kita pelajari gitu ya selama kita udah bertemu 6 pertemuan gitu ya. Jadi untuk membangun pariwisata ya tentunya kita harus memahami hal-hal ini. Oke, ini adalah bahan referensi yang saya pakai hari ini kuliahnya. Kita masih ada satu pertemuan lagi, itu di pertemuan 6 bagian 4 videonya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan layangkan lewat email atau lewat Instagram saya, dan bisa juga mendengarkan cerita saya yang lain di Pratiwisata, itu aplikasinya di Spotify.